Amin. Puji Tuhan, beri kemuliaan buat Allah kita. Bapak Ibu saudara sekalian, silakan duduk. Kita percaya bahwa hari ini kita ada di dalam berkat Tuhan. Amin. Ya, saya percaya Bapak Ibu, walaupun mungkin ada sedikit kendala teknis, tapi itu tidak mengganggu akan berkat Tuhan hari ini buat kita. Amin. Wow, luar biasa ya. Begitu firman Tuhan keluar tronnya ya. Oh enggak, cuma ini aja. Baik Bapak Ibu, tetap semangat, tetap sukacita. Amin. Ya. Hari ini kita akan bicara tentang hidup dalam perjanjian Tuhan. Coba kita buka di dalam Yesaya pasal 41 ayat yang ke-13 Bapak Ibu. Saya rindukan kita baca ayat firman Tuhan ini bersama-sama ya. Puji Tuhan ya. Kalau hari ini di depan nggak nyala itu baik Bapak Ibu. Kenapa? Berarti kita harus sedia Alkitab atau kadang kan kita mengandalkan yang di depan Bapak Ibu ya. Tapi hari ini biarlah kita bersuka cita. Baik, puji Tuhan. Yang bawa Alkitab buka ya, yang bawa HP-nya yang ada Alkitabnya boleh kita baca bersama. Mari kita baca bersama ayat firman Tuhan ini, Yesaya pasal 41 ayat yang ke-13. Dalam hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Sebab Aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Katakan amin yang paling keras Bapak Ibu. Haleluya. Ini bukan manusia yang berjanji seperti ini Bapak Ibu, tapi ini Tuhan sendiri dan Tuhan bicara dengan jelas. Jangan takut anak-anakku, aku ini Tuhan Allahmu. Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan Bapak Ibu ya. Dia mengatakan dirinya aku ini Tuhan Bapak Ibu. Saya mau bertanya kepada kita di tempat ini. Siapa yang lebih besar lagi dari Tuhan? Ada? Tidak ada Bapak Ibu. Tuhan itu sudah yang paling mentok tertinggi dan tidak ada lagi di atasnya. Ya. Dan Tuhan berkata aku ini Tuhan. Dan lebih lanjut dikatakan aku ini Allahmu. Amin Bapak Ibu. Dia memperkenalkan dirinya, dia menyatakan dirinya sebagai Tuhan semesta alam. Tidak ada lagi di atas dia yang lebih hebat lagi dari dia. Tidak ada. Dia yang paling hebat, paling berkuasa, paling dahsyat Bapak Ibu. Dan dia berkata kepada kita hari ini, aku ini Tuhan Allahmu. Amin Bapak Ibu. Kalau dia Tuhan Allah kita, apa yang dia nggak bisa buat dalam hidup kita. Dan dia janji dengan kuat di dalam Yesaya ini dia berkata, aku Tuhan Allahmu, aku nggak akan tinggalkan kamu, tapi aku pegang tangan kananmu dan aku berikan engkau pertolonganku. Amin Bapak Ibu. Ya, Tuhan berjanji kepada kita, tidak ada masalah yang tidak bisa ditolong, semua bisa ditolong Bapak Ibu. Asalkan kita datang kepada dia. Amin. Ya. Dan Tuhan berkata, kata jelas di dalam firman Tuhan ini mengatakan, don't be afraid, jangan takut. Amin. Ya, Bapak Ibu, ketakutan ini kadang membuat mata pandangan kita menjadi bias, Bapak Ibu ya. Kadang karena ketakutan kita bisa malah melarikan diri, kita bisa hashtag kabur aja gitu kan Bapak Ibu ya. Kita bisa melakukan hal-hal yang mungkin gak sesuai kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena takut Bapak Ibu. Dan Tuhan bicara dengan jelas. Jangan takut anak-anakku. Ya. Aku ini Tuhan Allahmu. Artinya apa Bapak Ibu? Ada perjanjian di kata-kata ini bahwa aku bertanggung jawab atas hidupmu masing-masing. Amin. Dia berjanji dan dia pasti menepati. Dia bukan manusia yang ngomong kemudian mengingkari. Bukan. Dia berkata aku ini Tuhan. Dia bicara aku ini Tuhan, itu adalah kredibilitas yang paling tinggi Bapak Ibu. Integritas tertinggi bahwa dia saat dia berkata tidak mungkin dia mengingkari. Amin. Ya, dia berkata aku ini Tuhan. Tidak mungkin kata-kataku ingkari. Apa yang aku katakan itu aku kerjakan. Amin. Dan hari ini dia ada di tempat ini buat kita semua. Amin Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu yang jauh-jauh datang ke tempat ini mungkin di luar hujan ya. Tapi Anda menerobos hujan. Anda datang dengan sukacita dengar firman Tuhan. Aku yang menolongmu. Amin Bapak Ibu. Ya, karena orang yang berusaha pasti dapat berkatnya Bapak Ibu. Terkadang memang iman itu perlu diuji Bapak Ibu ya. Ya, iman perlu ujian supaya terbukti nyata bahwa iman itu bukan sekedar kata-kata.
bahwa terbukti benar bahwa pengiringan kita bukan sebuah slogan, tetapi pengiringan kita adalah bukti kesetiaan kita mengasihi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, dan Tuhan bicara dengan jelas, aku ini Tuhan, aku pegang tangan kananmu. Dan Tuhan berkata, jangan takut, aku yang menolong engkau Bapak Ibu. Ya, jadi hari ini Bapak Ibu, apapun yang jadi pergumulan kita, dengar, kita nggak datang sama manusia, amin? Ya, walaupun di depan ini Anda lihat manusia, tapi percayalah, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah, hadir di sini untuk mendengarkan engkau berbicara, amin Bapak Ibu? Ya, dia berjanji, dia akan tolong kita. Dan Tuhan ngomong, jangan takut anakku, aku ini backup kamu. Aku yang bertanggung jawab atas hidupmu. Gak ada yang sukar. Asal engkau datang kepadaku, aku bisa buat mujizat bagi hidupmu. Ya, walaupun Bapak Ibu, saat kita datang kepada Tuhan itu prosesnya panjang. Terkadang kita harus dicolek dengan namanya masalah Bapak Ibu ya. Kadang kita harus dicolek dengan masalah problem Bapak Ibu ya. Tetapi sebenarnya itu adalah panggilan Tuhan yang terbungkus dengan kata masalah. Amin Bapak Ibu. Kadang kita harus mengalami itu supaya apa? Kita balik sama Tuhan. Dan Tuhan buktikan setiap pribadi yang datang dengan tulus kepada Tuhan gak pernah gak ada berkatnya. Amin. Itu terbukti Bapak Ibu. Setiap orang yang setia kepada Tuhan gak pernah gak ditolong Bapak Ibu. Lebih daripada akal pikiran kita itu terjadi Bapak Ibu. Amin. Jadi apa dong masalahnya? Berarti harus ada yang kita buat dalam hidup ini untuk tetap percaya kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah, bicara soal hidup di dalam perjanjian Tuhan, ada sebuah syarat yang harus kita punya. Coba kita buka Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 Bapak Ibu. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17, mungkin seorang boleh bacakan buat kita? Bisa? Ya? Ya, terima kasih, baca. Ya. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu. Ya, mari kita baca kembali Bapak Ibu. 1, 2, 3. Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus Bapak Ibu. Wow, coba lihat Bapak Ibu. Apa yang kita dengar ternyata mempengaruhi iman kita ya. Apa yang kita dengar Bapak Ibu, itu menentukan apa yang kita yakini Bapak Ibu. Ya. Karena itu perhatikan apa yang engkau dengar hari-hari ini Bapak Ibu. Iman itu Bapak Ibu, itu yang mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Katakan amin. Ya, iman itu membuat yang mustahil menjadi tidak mustahil. Katakan amin. Ya. Jadi pada saat kita beriman Bapak Ibu, maka nggak ada yang nggak bisa Tuhan buat dalam hidup kita. Amin. Harus ada iman. Tetapi Tuhan ngomong dalam ayat Roma ini, kamu harus punya iman. Tetapi untuk kamu punya iman, kamu harus perhatikan apa yang selama ini kamu dengar. Ya. Karena pendengaranmu menentukan kadar imanmu Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita mendengar berita-berita celaka, maka kita meyakini kecelakaan Bapak Ibu, ketakutan. Kalau seluruh waktu kita habiskan untuk mendengar berita-berita negatif, maka hati pikiran kita menjadi negatif Bapak Ibu. Gak ada muncul iman, wong mana? Karena iman hanya muncul saat kita mendengar firman Allah. Firman Kristus, firman Yesus Bapak Ibu. Jadi saat kita mendengar Bapak Ibu, perhatikan baik-baik apa yang kita dengar Bapak Ibu. Ya, perhatikan baik-baik. Karena apa yang kita dengar itu mempengaruhi Bapak Ibu. Hari-hari ini Bapak Ibu, di lingkungan sekitar kita banyak sekali faham Bapak Ibu ya. Banyak sekali faham. Ya. Bahkan Bapak Ibu, ada satu yang harus kita waspadai Bapak Ibu, adalah perkataan orang fasik. Coba kita lihat di Mazmur pasal yang ke-1 ayat 1 dan 2. Tadi kita sudah ngomong bahwa iman itu muncul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus.
Tuhan mau hidup kita itu dijaga, dilindungi, diberkati. Amin Bapak Ibu. Tuhan janji sama kita bahwa kita ini hidupnya melimpah dengan kebaikan Tuhan Bapak Ibu. Tuhan janji sama kita bahwa hidup kita itu ada di dalam kasih dan rahmat kebaikan Tuhan. Tetapi kenapa terkadang terjadi dalam hidup kita tuh hal yang sebaliknya. Hal yang malah merugikan, hal yang malah membuat kita bersedih dan terkungkung, terpenjara oleh kelemahan kita sehingga kita nggak bisa menjadi bebas Bapak Ibu. Ternyata ada sebuah firman Tuhan yang dituliskan di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-1 ayat 1 dan 2 Bapak Ibu. Mari kita baca bersama ayat firman Tuhan ini. Dalam kitab Mazmur pasal yang ke-1, mari kita baca Bapak Ibu, 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu apa Bapak Ibu? Apa Bapak Ibu? Siang dan malam Bapak Ibu. Ini menentukan Bapak Ibu. Kalau kita siang dan malam cuma dengar TikTok, maaf sebut merek Bapak Ibu ya. Kita melihat berita, di scroll aja nggak ada habisnya. Berita negatif dari satu ke hal yang kedua, ketiga, keempat. Tak terasa berjam-jam sudah kita lihat berita negatif Bapak Ibu. Maka yang tercermin di dalam pikiran kita adalah negatif. Tuhan bicara begini, hati-hati anakku. Berbahagialah orang. Ya. Kata bahagia ini menggunakan kata di ayat Ibrani adalah asre. Yang artinya ini bukan soal keadaan senang atau bahagia. Bukan. Tapi ini bicara kehidupan yang diberkati Bapak Ibu. Ya. Di sini adalah sebuah kata bahagia. Diberkati Tuhan. Dalam perjanjian Tuhan. Orang yang bagaimana? Tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang fasik itu bahayanya apa? Nasihatnya Bapak Ibu. Ya, orang fasik itu siapa? Orang yang tidak mau mengakui Tuhan atas hidupnya. Dia adalah bisa jadi seorang ateis, tidak kenal Tuhan, tidak percaya Tuhan, ya. Dan Tuhan adalah dirinya sendiri. Itu orang fasik. Dia tahu kebenaran tetapi menolak kebenaran. Dia tidak hidup dalam kebenaran tetapi justru mengajak orang untuk keluar dari perkataan firman Tuhan. Itu nasihat orang fasik. Hari-hari ini Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar kata ini. Ya, mungkin loh ya. Tenang aja, nggak apa-apa dosa-dosa kecil. Kan bukan dosa besar. Gak apa-apa, gak usah ke gereja. Yang penting kan Tuhan lihat hati. Tipis sih, tipis Bapak Ibu. Tapi ingat, Hawa itu jatuh dalam dosa gara-gara perkataan setan yang memelintir Bapak Ibu ya. Perhatikan, kata-kata setan itu enggak 100% salah, enggak. Tipuan yang paling maut adalah 50% benar, 50% salah Bapak Ibu. Anda tidak akan pernah tahu salahnya di mana. Kelihatannya rohani. Gak usah ibadah, kan Tuhan lihat hati. Loh, lihat hatinya benar. Gak usah ibadahnya, salah Bapak Ibu. Ya, atau mungkin kata-katanya gini. Gak apa-apa, nakal dikit gak apa-apa, asal jangan jual Yesus. Loh di mana? Wah, sama aja nakal juga mendukakan Tuhan. Itu dosa juga Bapak Ibu. Kelihatannya baik, tapi mengarahkan ke hal yang gak baik. Dan perhatikan, orang fasik itu bahaya nasihatnya. Dan orang yang mendengar nasihat orang fasik, dia akan berjalan. Berjalan. Ya. Jalan itu bicara kehidupan. Jalan itu selalu ada ujungnya Bapak Ibu ya. Kalau kita di perempatan, kalau sudah salah jalan harusnya belok kiri, kita belok kanan, maka itu ujungnya pasti beda dengan tujuan yang kita mau. Amin. Dan itu dimulai dari mana? Salah belok Bapak Ibu ya.
Nah, nasihat orang fasik itu mempengaruhi pikiran kita. Bapak Ibu, siapa di antara kita yang suka lagunya, kalau zaman dulu itu apa? Linkin Park gitu ya Bapak Ibu ya. Atau yang sekarang mungkin yang lagi tren di luar itu lagunya apa? Hindia ya, Baskara gitu ya. Dengarkan baik-baik Bapak Ibu. Apa yang kau dengar, engkau harus uji Bapak Ibu. Amin. Karena kita suka dengar lagu-lagu dunia, oh kelihatannya bagus. Bungkusnya kelihatannya baik. Tapi pada waktu diteliti di dalamnya, itu ngajarin kita untuk belok dari Tuhan. Menjadi kita lebih percaya diri sendiri, tidak perlu percaya Tuhan. Ya, makanya ada kata-kata itu. Bisakah kita saling membasuh walaupun tidak suci? Waduh, berarti kan suruh berdosa Bapak Ibu. Bisa melayani tapi berdosa. Parah kan? Kelihatannya baik, tapi itu membawa kita jauh dari Tuhan. Tuhan tidak mau kita berjalan di dalam nasihat orang fasik. Yang kedua, bicara nasihat orang fasik itu bicara indera telinga. Amin Bapak Ibu ya. Telinga, perhatikan. Apa yang kita dengar harusnya firman Allah. Kalau kita dengar nasihat orang fasik atau kebenaran, faham di luar kebenaran, ya, yang membawa kita jauh dari Tuhan, itu nasihat orang fasik. Dan kalau kita ikuti ujungnya itu dosa dan maut Bapak Ibu. Ya. Yang kedua adalah pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, yang mengalami perjanjian Tuhan, dia tidak berdiri di jalan orang yang berdosa Bapak Ibu. Ya. Apa sih jalan orang berdosa itu? Jelas Bapak Ibu, itu keinginan duniawi semua. Perhatikan hal ini Bapak Ibu. Saudara ini kuat doanya, puasa 40 hari 40 malam. Tapi saya mau tanya, kalau tiap hari Anda di nightclub, tiap hari Anda di diskotik, mungkin bahasa roh mendoakan semua yang di sana diselamatkan. Saya mau tanya, 1 bulan kuat gak di sana Bapak Ibu? Gak kuat lah. Saya ragu, 1 menit aja sudah berubah bahasa rohnya mungkin Bapak. Karena lihat yang indah-indah kan gitu Bapak Ibu ya. Perhatikan, mata. Yang kedua Tuhan ngomong adalah apa yang kau lihat anak-anak. Apa yang kau lihat. Kalau tiap hari kamu itu lihat yang gak benar. Itu jalan orang berdosa Bapak Ibu. Ya, orang berdiri itu kan mengamati, benar ya Bapak Ibu ya. Kalau engkau ada di sebuah jalan, saya tuh ingat waktu itu saya pernah ke sebuah tempat di Bali ya Bapak Ibu ya. Saya tuh kaget memang di daerah situ ya. Karena itu seperti saya masuk dalam dunia lain Bapak Ibu. Waktu saya masuk area itu kaget saya. Loh kok daerahnya begini Bapak Ibu ya. Dan kalau saya berlama-lama di situ hadirat yang lain yang bisa bicara Bapak Ibu. Roh yang lain bisa ngomong Bapak Ibu. Suara yang lain mungkin kita bisa dengar. Bapak Ibu perhatikan di mana kita berdiri. Amin. Di mana harusnya kita berdiri? Harusnya kita berdiri di mana? Di dalam hadirat Tuhan, di dalam rumah Tuhan. Amin. Ya, orang yang berdiri di dalam kebaikan Tuhan ya Bapak Ibu. Daud aja ngomong kan, lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Ya. Daud, aku melihat keajaiban-keajaiban Taurat, Bapak Ibu. Kalau kita habiskan waktu kita untuk melihat jalan orang berdosa, ke bawah Bapak Ibu. Saya percepat. Yang ketiga, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Perhatikan. Pertama, telinga itu mendengar, kedua, mata itu melihat. Lantas apa yang terjadi? Kita itu digiring kepada sebuah lokasi, sebuah tempat yang namanya kumpulan pencemooh. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan ayat ini baik-baik, ada urutannya, benar ya? Berjalan, berdiri, kemudian duduk. Ya, perhatikan itu ada urutannya, ya. Orang yang berjalan dalam nasihat orang fasik
akan berdiri di jalan orang berdosa. Orang yang berdiri di jalan orang berdosa akan duduk dalam kumpulan pencemooh. Artinya apa? Dia sudah bikin grup Bapak Ibu. Dia bikin grup WhatsApp, dia bikin grup pencemooh namanya. Semua sakit hati di-share di grup itu Bapak Ibu ya. Mulai dia mencemooh, si A itu nggak benar, si B nggak kudus. Ini loh, si C ini harusnya tuh lakukan ini. Dia nggak mau ngurusin dirinya, dia ngurusin orang lain Bapak Ibu. Padahal Tuhan ngomong dengan jelas, hey, kenapa kamu lihat selumbar di mata saudaramu, balok di matamu aja kamu nggak lihat, kan gitu kan? Terkadang gampang sekali kita itu mencerca kesalahan orang lain. Gampang Bapak Ibu, gampang banget. Bahkan sampai bikin grup Bapak Ibu. Dan konsisten sebar berita-berita hoax Bapak Ibu ya. Ini namanya kumpulan pencemooh. Orang begini nggak bisa terima perjanjian Tuhan. Kenapa? Perhatikan. Dari yang mendengar, ya, kemudian dia berpikirkan, Bapak Ibu, telinga itu masuknya di sini Bapak Ibu ya. Apa yang kita dengar itu membentuk konsep. Oke? Apa yang kita lihat itu bentuk di sini. Dari mata turun ke hati. Benar? Bapak Ibu yang jatuh cinta, apa tutup mata jatuh cinta gitu? Ada, aku jatuh cinta padamu. Gak usah lihat gitu Bapak Ibu. Ada. Gak ada. Anda mulai dengan mata, lihat dulu kan tergerak. Dari mata turun ke hati. Kan gitu kan Bapak Ibu ya? Apa yang dilihat itu memicu keinginan. Hawa itu lihat buah itu baik. Makanya pingin dia itu. Ya. Pada waktu telinga mendengar, mata melihat. Semua dibuahi, maka lahir yang namanya dosa. Bapak Ibu. Kalau sudah dosa, semuanya benar. Maksudnya semuanya benar gini. Biarpun dosa dianggap benar kan gitu Bapak Ibu ya. Biarpun salah dianggap benar juga Bapak Ibu. Yang semula dia itu nggak ngomongin orang lain, mulai dia ngomongin orang lain Bapak Ibu. Mulai dia mencaci si A, mencaci si B, mencaci si C, mencari-cari kesalahan orang. Ini kumpulan pencemooh. Itu di mana letaknya? Di mulutnya Bapak Ibu. Tuhan ngomong kan, apa yang dimasukkan, apa yang kita makan itu akan keluar ke jambat. Tetapi apa yang dikatakan orang itu keluar dari perbendaharaan hatinya. Kalau hatinya sudah rusak, maka yang diomongin ya rusak-rusak aja Bapak Ibu. Kalau hatinya itu sampah, maka yang diomongin ya sampah juga Bapak Ibu. Bagi orang suci, semua suci. Bagi orang najis, semua itu najis Bapak Ibu. Ya. Artinya apa? Biarpun dia lihat wanita pakaian lengkap, otaknya Victor aja Bapak Ibu ya, pikiran kotor gitu maksudnya. Ya. Jadi walaupun pakaian lengkap, otaknya najis Bapak Ibu. Ya. Kenapa? Karena yang di dalam itu menentukan. Nah, Tuhan bicara sama kita, Tuhan gak mau itu terjadi. Amin. Tuhan mau kita berjalan di dalam firman Tuhan. Amin. Ya. Tuhan mau kita berdiri melihat kebaikan Tuhan. Amin. Dan Tuhan mau kita duduk di dalam hadirat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, kalau kita duduk dalam kumpulan pencemooh, maka kita akan menjadi pencemooh. Tetapi kalau kita duduk di dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu, maka kita akan mengalami berkatnya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, makanya hari-hari ini Bapak Ibu kita menggemborkan, mengajak setiap Bapak Ibu untuk terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya. Karena Tuhan mau kita ini berjalan dalam firman Tuhan. Apa yang kita percaya itu datang dari apa yang kita dengar. Kalau kita terus-menerus mendengar firman Tuhan, iman ini muncul Bapak Ibu. Ya, dan kalau iman itu muncul Bapak Ibu, wow. Kita akan melihat kebaikan Tuhan. Amin. Ya, kita akan duduk di dalam kebaikan dalam rahmat-Nya Tuhan. Makanya setiap kita harus ada di dalam hadirat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mau ngalami berkat Tuhan? Amin ya. Amin Bapak Ibu ya. Kita mau berjalan di dalam firman-Nya Tuhan. Ya, kita mau hidup berdiri melihat kebaikan Tuhan.
Dan kita mau duduk di dalam hadirat Tuhan. Amin. Juga duduk di dalam komsel Bapak Ibu. Amin. Siapa yang sudah duduk di komsel? Hati. Amin. Membawa seseorang ke dalam kebenaran firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya. Jadi Tuhan mau setiap kita alami berkat-berkat Tuhan. Katakan amin. Amin Bapak Ibu. Ya. Jadi hari ini saya mengajak setiap kita Bapak Ibu untuk mulai introspeksi diri kita. Kita ini ada di mana sekarang? Di mana kita berada? Iman kita sudah sampai mana Bapak Ibu? Karena Tuhan pastikan bahwa hidup kita ini ngalami perjanjian Tuhan. Tuhan mau hidup kita ini ditolong oleh Tuhan. Tetapi orang yang berjalan dalam nasihat orang fasik gak bisa lihat dengar nasihat Tuhan. Orang yang berjalan dalam firman Tuhan, dia akan dikuatkan Bapak Ibu. Dia akan diteguhkan oleh Tuhan. Bapak Ibu ya, di dalam hidup kita seringkali mengalami problem Bapak Ibu ya. Itu nggak salah Bapak Ibu. Tetapi percayalah, di dalam kebenaran firman Tuhan, kita percaya ada kekuatan Tuhan yang menguatkan hidup kita Bapak Ibu. Mari kita baca Mazmur 119 ayat yang ke-92 Bapak Ibu. Saya ingin kita membaca ayat firman Tuhan ini Bapak Ibu. Perhatikan kenapa kita harus membaca kebenaran firman Tuhan. Kenapa kita harus melatih diri kita untuk mendengar suara Tuhan atau firman Tuhan. Ya, bayangin, ada di antara kita pernah pura-pura gila? Dikejar orang pura-pura gila gitu. Biar gak dikenali Bapak Ibu ya. Dengar, Daud pernah begitu Bapak Ibu. Pura-pura gila Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia dikejar. Perhatikan. Karena saya mau tanya, apakah akhir hidup Daud di dalam pengejaran? Apakah akhir hidup Daud itu menderita terus dikejar? Enggak kan? Hidup dia berubah kan? Hidup dia diberkati kan? Bapak Ibu perhatikan hal ini. Mungkin di dalam hidup kita ada yang namanya hari sial. Daud ngomong, pada hari sialku. Musuh-musuhku seperti banjir jahanam yang mengelilingi aku. Ya. Tapi perhatikan, tidak semua hari itu hari sial, tidak. Tidak semua hari itu penderitaan, tidak. Akan ada waktu di mana kita menuai dan diberkati Tuhan. Tetapi bagaimana orang itu bisa bertahan? Bagaimana dia bisa bertahan di dalam ujian itu? Firman Tuhan mengatakan, kalau hatinya melekat, kalau dia suka firman Tuhan, maka dia diberi kekuatan untuk melewati hari sialnya. Dan bersama dengan Tuhan, dia menikmati hari kemujurannya Bapak Ibu. Karena itu yang Tuhan mau. Yang iblis nggak mau Bapak Ibu ya. Iblis berusaha cegah kita untuk tahu kebenaran. Iblis berusaha cegah kita lebih fokus aja untuk masalah kita daripada membaca dan merenungkan firman. Daud berkata dengan jelas, ini kesaksian orang yang diangkat hidupnya, dia ngomong, ini kesaksian orang yang mengalami banyak masalah dalam hidupnya dan dia ngomong, ya, sekiranya firman Tuhan itu nggak jadi kegemaran aku sudah binasa sejak lama. Ya, di Siklak itu aku sudah mati. Ya. Di Gua Adulam itu aku sudah protes dan stres. Bapak Ibu. Tetapi itu tidak terjadi dalam hidup Daud. Mau Gua Adulam, mau Siklak, dia tetap bertahan percaya kepada Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan dia hidup di dalam keberkatannya Tuhan. Janji Tuhan digenapi. Hidupnya diberkati Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, hari ini saya mengajak kita. Hidup kita ya mungkin ada ujian tantangan. Tetapi kalau kita melekat kepada firman Allah. Mazmur pasal 1 ayat 2 tadi mengatakan. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkannya. Coba baca di ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Mazmur pasal 1 ayat yang ketiga.
Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya, apa Bapak Ibu? Apa Bapak Ibu? Nah, haleluya, beri kemuliaan buat Allah kita Bapak Ibu. Apa saja yang diperbuatnya itu berhasil. Saya mau jelaskan satu poin di dalam apa saja yang dibuatnya berhasil, itu begini Bapak Ibu ya. Yang lalu saya tuh berpikir begini, apa saja yang dibuatnya berhasil gitu ya Bapak Ibu ya. Saya buat sesuatu, ya, saya lakukan sesuatu, itu berhasil Bapak Ibu. Ya, bayangan saya begitu. Ternyata ada pemahaman lain Bapak Ibu yang harus kita juga pahami. Berhasil itu adalah bicara soal karakternya Bapak Ibu. Jiwanya. Jadi kalau saya katakan seperti ini Bapak Ibu ya, ini adalah berkat Tuhan. Saya percaya ini adalah berkat Tuhan. Ya, saya percaya ini ada berkat Tuhan. Saya minta Niko boleh ke sini. Nggak janjian Bapak Ibu ya, tapi saya belakangan suka ngerjain memang. Silakan Niko. Ini saudara saya yang luar biasa ini. Wajahnya ganteng kan Bapak Ibu. Nah, saya mau ilustrasikan seperti ini Bapak Ibu ya. Kalau ini adalah berkat Tuhan, ya Niko boleh di sini. Ya. Saya itu ada di sini Bapak Ibu ya. Ya. Itu adalah berkat Tuhan yang pasti terjadi dalam hidup saya. Yang saya yakini apapun yang saya lakukan pasti berhasil. Itu ada di sana Bapak Ibu. Tetapi posisi saya sekarang ke-blocking Bapak Ibu. Ya, oleh yang namanya masalah. Tapi bukan Niko bermasalah ya, enggak ini ya. Ya, sekali lagi, ini masalah Bapak Ibu. Saya harus terima itu. Tapi posisi saya ada di belakang masalah. Firman Tuhan menjadi kegemaran saya, membuat saya itu bisa mengambil itu menjadi hak saya Bapak Ibu. Ya, kalau saya ke sana, boleh Niko agak sedikit halangin saya Niko. Nah, kalau saya mau ke sana, dihalangi Bapak Ibu. Saya ke sini boleh dihalang lagi. Dihalangi. Apapun yang saya lakukan itu di blocking Bapak Ibu. Ini apa? Bisa perasaan, bisa ketakutan, bisa depresi, bisa stres, bisa rendah diri, bukan rendah hati ya, rendah diri, minder Bapak Ibu. Di blocking terus Bapak Ibu. Lantas apa yang harus saya lakukan? Saya harus renungkan firman Tuhan. Untuk apa? Menerobos Bapak Ibu. Sekalipun ini menghalangi saya harus punya kekuatan untuk mengambil ini menjadi hak saya Bapak Ibu. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati. Ya, Bapak Ibu, itu yang maksudnya Mazmur 1 ayat 3 ini. Kalau kita nggak merenungkan kebenaran, kita lemah Bapak Ibu. Itu janji jelas. Itu buat kita, ini janji buat kamu loh. Ini janji buat kamu. Tapi kamu harus lewati yang namanya hari yang kurang beruntung. Kalau aku berdiri di sini dan mati dalam binasaku, kesedihan menguasai hatiku, sehingga aku depresi, minder dan merasa itu nggak mungkin lah, apalah negatif semuanya, maka aku berhenti di sini. Itu nggak jadi bagian. Oke? Tetapi kalau aku menerobos, terobosnya dari mana? Dari kebenaran yang kita pegang Bapak Ibu. Dengan firman Tuhan yang kita yakini. Itulah kenapa Roma 10 ayat 17 mengatakan, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Kalau kita renungkan firman Tuhan secara terus menerus, maka ada kekuatan ilahi yang mengubahkan hati pikiran kita untuk kita bisa meyakini bahwa itu adalah bagian dalam kehidupan kita. Dan kita menerobos Bapak Ibu. Melewati segala tantangan, ujian, itu kita terima Bapak Ibu. Amin. Berapa banyak di antara kita mungkin mengalami ujian dan tantangan? Jangan berhenti Bapak Ibu. Karena di balik itu ada berkatnya Tuhan. Coba buka di Kejadian pasal yang ke-9, ayat yang ke-13 Bapak Ibu. Kejadian pasal 9 ayat yang ke-13, ini adalah kisah Nuh pada saat terjadi air bah. Dan kemudian Tuhan berjanji dalam sebuah kata-kata kepada Nuh mengatakan hal ini. Mari kita baca Bapak Ibu.
Kejadian pasal yang ke-9 ayat yang ke-13 dan 14. Boleh seorang baca atau kita baca bersama aja. 1, 2, 3. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, ayat 15, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan makhluk segala yang hidup. Bapak Ibu perhatikan. Yang ditaruh sama Tuhan sebagai tanda perjanjian itu apa Bapak Ibu? Apa Bapak Ibu? Busur. Kok nggak pakai simbol lain ya? Ini kan tanda perjanjian ya. Kok yang ditaruh itu busur? Bapak Ibu tahu busur itu apa? Alat perang kan? Itu kan senjata Bapak Ibu. Lah ngapain senjata dipakai tanda perjanjian? Itu senjata Bapak Ibu. Ya. Yang Tuhan maksudkan adalah janji Tuhan adalah senjata dalam kehidupanmu. Amin. Pada waktu kita mengalami masalah, janji Tuhan itu pedang bercahaya. Firman Allah yang berkuasa untuk menebas segala kekhawatiran kita. Amin. Sekali lagi, busur itu senjata. Kalau kita lihat busur itu, dan Tuhan dengan jelas mengatakan, busur itu nggak bisa kelihatan sebelum ada awan, benar? Harus ada awan dulu, baru busur itu kelihatan. Harus ada, tanda kutip, masalah, problem, tantangan, ya, ujian, ya, supaya busur itu terlihat. Amin Bapak Ibu. Kalau kita nggak ngalami ujian, busur itu nggak kelihatan Bapak Ibu. Ya, tapi kalau kita ngalami ujian iman, begitu kita ngalami itu, kita lihat busur itu Bapak Ibu. Dan Tuhan janji, aku yang berkati. Amin. Amin Bapak Ibu. Tuhan yang mengendalikan hidup kita, amin. Yang kedua, kenapa Tuhan taruh itu busur? Ada sebuah pemahaman yang saya terima Bapak Ibu. Busur itu senjata, betul? Tetapi apa keunikan dari busur? Apa unik dari busur? Beda sama tembak, sama pistol. Ya, busur ini agak unik. Uniknya busur apa Bapak Ibu? Ini adalah senjata yang ditarik, benar? Ini senjata yang ditarik. Semakin jauh dia ditarik, maka semakin jauh lesatannya. Benar ya Bapak Ibu? Bapak Ibu perhatikan. Kenapa Tuhan ibaratkan itu busur? Bapak Ibu dengarkan hal ini. Mungkin hidup kita itu seperti berhenti. Atau mungkin mundur. Mungkin keadaan kita, ekonomi kita mungkin. Keadaan hidup kita seperti ada kemerosotan, kemunduran. Kok tambah lama ikut Tuhan, kok tambah susah ya. Kok kayaknya susah ya ikut itu benar. Hidup kita itu sepertinya terpuruk Bapak. Dengar, ini busur. Engkau boleh mundur 2 langkah. Engkau mungkin boleh mundur 3 langkah. Mungkin hidupmu itu lagi ditarik oleh problem yang kau hadapi. Ditarik Bapak Ibu. Tetapi semakin engkau ditarik, ingat. Semakin engkau ditarik, tujuanmu, pencapaianmu akan lebih besar dari yang ada hari ini. Amin Bapak Ibu. Amin. Itulah busur Tuhan. Itulah perjanjian Tuhan dalam hidup kita. Mungkin hidup kita sepertinya menurun. Enggak. Tuhan ngomong kamu diberkati. Enggak. Tuhan ngomong kamu kepala. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya, kalau mau puji Tuhan apa-apa. Jangan ragu-ragu. Tepuk tangan aja Bapak Ibu buat Tuhan. Ya. Biarlah apa yang kita yakini hidup ini. Kita percaya Tuhan mampu melakukan yang gak bisa kita lakukan ya. Apa yang bagi kita mustahil, Tuhan bisa kerjakan Bapak Ibu. Yang penting adalah perhatikan. Hidup kita itu dijanjikan Tuhan kemenangan kok. Ya, kenapa itu busur? Itu senjata Bapak Ibu. Ya, bicara menang kamu harus perang kan gitu Bapak Ibu ya. Busur ini hanya bisa digunakan kalau kita perang Bapak Ibu ya.
Kalau kita duduk-duduk di rumah, ngapain kita main busur-busuran, nembak cicak gitu Bapak Ibu ya. Ngapain ada cicak main busur ditembak. Kan enggak Bapak Ibu ya. Tetapi busur itu digunakan saat kita berperang. Berperang lewat apa? Ujian iman kita. Masalah yang kita hadapi. Ya. Hal-hal yang kita perangi. Hal-hal yang kita gumuli Bapak Ibu. Kita percaya janji Tuhan yang akan memberkati hidup kita. Amin Bapak Ibu. Ya. Jadi mulai hari ini mari kita ubah konsep hati kita bahwa kita percaya. Kita sedang dilatih oleh Tuhan untuk mendapatkan kemenangan Bapak Ibu. Mungkin hidup kita ada sedikit mundur Bapak Ibu ya. Hidup kita itu sepertinya berhenti. Hidup kita itu sepertinya kok agak mundur Tuhan. Kok aku gak kayak dulu lagi Tuhan. Tapi dengar, janji Tuhan itu gak pernah meleset. Daud sebelum menjadi seorang raja, padahal dia diurapi oleh Samuel untuk menjadi seorang raja. Tetapi apakah dia jadi raja waktu itu? Tidak. Dia harus lawan Goliat, dia harus dikejar-kejar, ya. Dia harus mengalami kondisi yang gak enak, ya. Bahkan di film yang kita lihat yang rame-rame kemarin Bapak Ibu, sampai Daud aja ngomong, itu betul. Tuhan aku gak pernah minta aku jadi raja, tapi kamu yang urapi aku jadi raja. Sekarang begitu aku jadi raja, aku dikejar-kejar dan sebagainya. Bapak Ibu, ternyata rancangan Tuhan gak sebegitunya. Tuhan itu janjikan kemuliaan dan kemenangan. Proses yang kita hadapi supaya kita menjadi lebih daripada pemenang. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi hari ini saya mengajak setiap kita, mari kita datang kepada Tuhan hari ini dengan penuh iman dan percaya bahwa hidup kita ada di dalam perjanjian Tuhan. Ya, saya undang para tim PAW. Kita percaya Bapak Ibu, hidup kita nggak akan biasa-biasa, tapi kita akan mengalami keberkatan Tuhan. Ya, mari kita melihat janjinya Tuhan. Kita mau melihat, perhatikan apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita katakan. Biarlah semuanya itu mencerminkan kemuliaan Tuhan.